Kali ini kita akan membahas tokoh yang sangat menginspirasi, yaitu Erick Thohir. Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1970. Lahir di keluarga yang berlatar belakang pengusaha tidak membuat Erick bergantung pada apa yang sudah dimiliki oleh keluarganya. Namun, Erick memilih untuk meniti karir bisnisnya sendiri. Berawal dari diskusi sederhana bersama teman kuliah Erick ketika di Amerika, pada tahun 1998, mereka mantap membuka usaha bersama yang bergerak di bidang trading semen, kapur, dan beras. Berkat kegigihan dan keterampilan yang mereka miliki, usaha mereka berkembang pesat hingga akhirnya mereka sepakat mendirikan Mahaka Group, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, keuangan, dan media. Perlahan bisnis Erick berkembang ke level nasional. Melalui Mahaka Group, Erick menjalin banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan media dengan berhasil mengakuisisi Harian Indonesia, Advertising, dan organisasi amal melalui dompet duafa Republika. Selain itu, Erick juga memiliki stasiun TV, Jak TV, dan beberapa siaran radio seperti Gen FM, Prambors, Female Radio, dan Delta FM. Karena kecintaannya pada dunia olahraga, khususnya bola basket dan sepak bola, Erick mendirikan klub bola basket sendiri yaitu Mahaka Satria Muda dan Maha Putri Jakarta. Tidak hanya di tingkat nasional, Erick mengembangkan bisnis olahraganya ke mancanegara. Beberapa klub yang berhasil diakuisisi Erick adalah Philadelphia di NBA, Persib Bandung, DC United, dan klub sepak bola Serie A Italia Inter Milan. Dengan berhasil mengakuisisi mayoritas saham Inter Milan, Erick Thohir diangkat menjadi presiden klub pada saat itu. Berkat kesuksesan Erick Thohir di dunia usaha dan olahraga, serta pengalaman organisasi yang sudah sangat terbukti, Erick dipercaya untuk menjadi ketua panitia penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Setelah sukses menjadi ketua panitia perhelatan Asian Games, Erick ditunjuk sebagai ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Dan karena kesuksesannya, Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri BUMN Indonesia ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Erick Thohir adalah seseorang yang sangat menginspirasi, yang memiliki sifat akuntabilitas atau seseorang yang akuntabel. Keakuntabilitasan ini dapat dilihat di mana Erick Thohir melalui Kementerian BUMN menerbitkan peraturan menteri yang mendorong transparansi pengusaha dan penggunaan penyertaan modal negara atau PMN pada perusahaan BUMN. Pengaturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN nomor per 1 MBU 3 tahun 2021 tentang pedoman pengusulan, pelaporan, pemantauan, dan perubahan penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN dan perseroan terbatas. Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan aturan tersebut untuk menjamin PMN yang transparan dan akuntabel. Menurut Erick, setiap rupiah modal negara untuk BUMN mesti bisa dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi, maka pemerintah optimis penggunaan PMN bisa efektif, tepat guna, dan produktif. Bapak Erick Thohir yang latar belakangnya seorang pengusaha dengan harta kekayaan yang melimpah, tetap bersedia mengabdi sebagai Menteri BUMN demi menciptakan perubahan di perusahaan plat merah Indonesia, serta menjadi orang terdepan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia, dengan menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini semua merupakan cermin dari suatu sikap nasionalisme dari beliau. Komitmen mutu yang ditunjukkan oleh Bapak Erick Thohir selama menjabat sebagai Menteri BUMN, salah satunya adalah beliau tidak segan-segan mencopot Direksi Kimia Farma yang terkena kasus antigen palsu. Kemudian beliau juga berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada kalangan milenial yang masih muda untuk menduduki jabatan berbagai direksi. Dan salah satu cerminan anti korupsi yang ditunjukkan Bapak Erick Thohir adalah adanya MOU BUMN dengan KPK. Ini dibuktikan dengan adanya
momen 27 perseroan negara melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menegakkan etika publik di lingkungan Kementerian BUMN ditunjukkan dengan terbitnya surat edaran tentang penerapan etika dan kepatutan dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan. Disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk menjaga tindakan agar tidak melanggar etika yang seharusnya dihormati. Surat edaran tersebut juga mengatur perjalanan dinas bagi pejabat BUMN yang tidak berkinerja baik hanya diperbolehkan untuk menggunakan pesawat kelas ekonomi. Kemudian Pak Erick Thohir juga mengatur dalam surat edarannya tentang larangan untuk memberikan souvenir atau sejenisnya, tepatnya pada saat setiap penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS.